Salam saudara semua dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan saya Peter Prayoda di channel Cross Christ. Masih dalam tema pembahasan tentang atau seputar gereja. Kali ini kita sampai kepada tema disiplin gereja, yaitu tanda ketiga dari gereja yang sejati. Yang pertama adalah pemberitaan firman. Jika di sebuah gereja ada pemberitaan firman yang ketat, komitmen kepada firman, diajarkan, diberitakan terus-menerus secara adil, tanpa diskriminasi, itu baru tanda gereja yang pertama. Tanda gereja yang kedua yaitu menjalankan atau pelaksanaan sakramen gereja, yaitu baptisan dan perjamuan kudus. Lalu yang ketiga yaitu disiplin gereja. Nah, saudara sekalian, minggu atau video yang sebelumnya kita sudah membahas tentang pengantar disiplin gereja. Nah, kali ini sebelum kita memulai, kita mohon pimpinan Tuhan untuk berdoa. Bapa di surga, urapi kami semua untuk mengerti dan menerima pengajaran ini, pengajaran dari firman-Mu, firman yang kudus. Urapi dan berkati kami untuk mengerti dan menjadi murid serta menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, video yang sebelumnya kita sudah membahas, saya sudah menyampaikan tentang pengantar disiplin gereja. Memang ada beberapa gereja yang tidak menjalankan ini. Banyak. Kalau saya survei, saya mengunjungi atau saya mengutus banyak mahasiswa ke berbagai sinode, berbagai gereja di seluruh tanah air Indonesia ini. Memang banyak sekali sinode atau gereja yang tidak menerapkan disiplin gereja. Bahkan di dalam ADART pun tidak ada aturannya. Tidak ada satu pasal yang membahas tentang penerapan disiplin gereja. Atau apa, tindakan apa atau solusi apa yang diambil ketika pimpinan atau pelayan atau anggota gereja melakukan satu pelanggaran. Belum ada, tidak ada. Mahasiswa saya tidak menemukan sama sekali di gereja mana. Nah, sebelum saya membahas prosedur tentang langkah-langkah disiplin gereja, kita simak terlebih dahulu pelanggaran apa saja yang harus mendapat sanksi, pelanggaran atau dosa apa saja yang harus mendapat disiplin gereja. Yang pertama, menurut 1 Korintus 5 ayat 11 sampai 13, ini membahas tentang kejahatan skandal atau tindakan amoral. Skandal dan tindakan amoral. Berarti di sini juga dibahas tentang ya keuangan, penyimpangan keuangan, korupsi, perzinahan, percabulan dan sebagainya. Penyimpangan seksual dibahas di sini. Termasuk incest, bersetubuh dengan binatang, incest dengan orang tuanya, dengan saudaranya, semua dibahas di sini. Lalu yang kedua, pelanggaran atau dosa yang kedua yaitu penolakan doktrin Kristen. Orang yang menolak doktrin Kristen, doktrin yang disepakati oleh sinode, oleh gereja, dan itu tertulis dalam anggaran dasar, orang itu harus kena sanksi, orang itu harus kena disiplin gereja. Lalu yang kedua adalah bidat. Oh ya, sebelumnya penolakan doktrin Kristen ini dibahas di dalam Galatia 1 ayat 8, 2 Timotius 2 ayat 17 sampai 21, 1 Timotius 6 ayat 35 dan 2 Yohanes 10. Nah, penolakan doktrin ini memang sangat serius. Oleh karena itu gereja dan orang-orang yang berhubungan dengan ini itu harus membuat satu standar operasional prosedur. Kapan seseorang dianggap melanggar, kapan seseorang dianggap menyimpang, kapan seseorang dianggap menolak satu doktrin yang telah disepakati. Kalau ternyata di dalam gereja itu tidak ada satu rumusan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, bagaimana mungkin sinode atau gereja dapat menerapkan disiplin gereja? Tidak mungkin. Memang kita bisa menggunakan Alkitab sebagai standar, sebagai pola, tetapi secara hukum kita lemah, hukum positif. Oleh karena itu, setiap pemimpin sinode, setiap pemimpin gereja harus membuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan dibagikan kepada seluruh jemaat, terutama seluruh pelayan, seluruh hamba Tuhan yang bergabung di sana. Jika dia sudah menerima, dia dianggap sudah membaca dan menyepakati lalu menandatangani.
Nah, orang yang melakukan pelanggaran yang pertama, kejahatan skandal dan tindakan amoral, lalu yang kedua, penolakan doktrin yang disepakati, itu pasti kena sanksi. Lalu yang ketiga, bidat. Di dalam Titus 3 ayat 10. Orang yang sudah menyimpang dari ajaran yang disepakati, dia harus dikenakan disiplin. Lalu yang keempat, kegagalan untuk memelihara saudara. Hati-hati kalau saudara punya saudara kandung, itu tugas. Ada Alkitab yang menugaskan saudara, yang memerintahkan saudara untuk merawat dan memelihara saudara dekat. Ketika mereka membutuhkan, saudara harus merawat mereka. Ketika saudara menelantarkan, ini menurut 1 Timotius 5 ayat 8, kita telah melakukan penyimpangan dan pelanggaran, itu dosa. Lalu yang kelima adalah penyesat, itu menurut Matius 18 ayat 7. Orang yang menyesat dari jalan firman Tuhan yang telah disepakati tafsirannya, pengertiannya menurut sinode setempat, gereja setempat, itu harus dikenakan sanksi, disiplin gereja. Nah, lalu bagaimana dengan pelanggaran-pelanggaran lain? Saudara, kita sepakat bahwa dosa adalah dosa. Tidak ada dosa yang ringan, tidak ada dosa yang berat. Semua pelanggaran terhadap hukum Tuhan adalah dosa. Tetapi tentu kita perlu mempertimbangkan mengapa dosa itu harus disanksi, mengapa dosa itu tidak perlu disanksi. Ada dosa yang tidak terlihat, ada dosa yang pimpinannya tidak mengetahui, tidak mengerti, ada dosa yang tidak terekspos, ada dosa yang terekspos dan berdampak besar bagi pekerjaan Tuhan dan pelayanan, bagi keutuhan tubuh Kristus. Nah, hal-hal yang demikian inilah yang harus mendapat sanksi. Saudara kasih Tuhan, saudara silahkan memberikan pertanyaan-pertanyaan di kolom YouTube, di kolom akun YouTube ini, di channel ini, melalui mungkin pertanyaan atau komentar atau usulan video yang lain. Nah, menurut pelajaran sejarah gereja, ada beberapa orang yang telah melakukan penyimpangan, pelanggaran doktrin, dan mereka mendapat sanksi tegas. Baik mereka menerima maupun tidak menerima. Mereka ada yang menerima dengan ikhlas maupun ada yang menolak sanksi itu, lari. Lalu memang ada yang dihukum, ya kan? Nah, bagaimana dengan di negeri kita di Indonesia? Tadi saya bilang bahwa murid-murid saya sebar di seluruh negeri ini, di seluruh tanah air Indonesia, tidak mendapati, di antara mereka mendapati bahwa ada anggaran dasar yang disusun, satu pasal khusus tentang disiplin gereja. Belum ada. Kalaupun ada, tidak dilaksanakan. Hanya 1% mungkin yang menyusun. Nah, saudara, lalu apa maksud dan tujuan disiplin gereja? Yang pertama, gereja yang menerapkan disiplin, memberikan sanksi, memberikan siasat, itu adalah gereja yang merupakan salah satu tanda bahwa gereja tersebut adalah gereja yang mengakui bahwa Allah masih bekerja sampai sekarang. Allah masih menggembalakan umatnya. Jadi menurut tafsiran ini, gereja melakukan disiplin gereja itu berarti meyakini bahwa Allah bekerja dan Allah menggembalakan umatnya. Disiplin gereja itu termasuk dalam atau bukti bahwa Allah menggembalakan umatnya. Yang kedua, salah satu wujud nyata penggembalaan Tuhan atas umatnya dapat berupa pemberian atau penerapan disiplin gereja. Itu sebagai pastoral. Yang ketiga, penerapan disiplin gereja yang benar adalah pengejawantahan dari keadilan, dari kesucian, dari kasih Tuhan, dan dari kedaulatan Tuhan atas gereja. Kalau dihukum, berarti ada kasih, ada keadilan, ada kedaulatan. Kalau nggak dihukum, berarti ya sudah nggak mengakui lagi bahwa Allah mengembalakan dan Allah memelihara, Allah mengasihi, Allah suci, Allah adil. Yang keempat, tidak mungkin Allah tidak mendisiplin gereja. Karena gereja itu digagas oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, dikasihi oleh Tuhan, dan nanti dimuliakan Tuhan. Jadi tidak mungkin Allah tidak akan mendisiplin. Yang kelima, anggota gereja atau hamba Tuhan yang jatuh dalam dosa dan diberi sanksi atau hukuman bukan untuk dimatikan
melainkan ditolong, dikasihi untuk dipulihkan dan diutus kembali. Nah, saudara, nantikan video yang berikutnya dalam channel Cross Christ yang membahas topik seru sekali, yaitu disiplin gereja. Tuhan memberkati. Salam.